Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya ingin mengajarkan satu hal yang sangat penting dalam praktek kehidupan kita, yaitu berurusan dengan hati dan bibir. Kita mulai membaca Amsal 15 ayat 7. Firman Tuhan berkata, bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Semula saya perlu belajar kenapa penulis Amsal ini menghubungkan antara bibir dan hati dalam satu ayat yang sama. Saya percaya tidak ada yang kebetulan, saudaraku. Akhirnya Matius 12 ayat 34 menolong saya untuk bisa memahaminya. Dalam Matius 12 ayat 34 dikatakan pada bagian terakhir ayat itu, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Sekarang saudara-saudara bisa melihat hubungan antara bibir atau mulut dengan hati, karena yang keluar dari mulut kita itu adalah meluap dari hati. Sehingga dua organ tubuh kita itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu saudaraku dikasihi Tuhan, Alkitab juga menulis, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah, yang sebetulnya apa yang diucapkan oleh lidah itu adalah hasil yang kita proses dari dalam hati kita. Dua hal di sini saudaraku, yaitu menjaga hati dan menjaga bibir. Bagaimana kita bisa melakukannya? Mazmur 141 ayat yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Apa artinya? Saudara perlu pertolongan Roh Kudus untuk menjaga bibir ataupun perkataan kita. Itu sebabnya kita perlu berdoa setiap pagi, Tuhan biarlah bibir ini sepanjang hari ini aku pakai untuk memberkati orang lain. Biarlah bibir ini sepanjang hari ini hanya mengucapkan kata-kata berkat. Biarlah bibir ini sepanjang hari ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi saudaraku, doa kita setiap hari mestinya, biarlah bibir itu dipakai untuk memuji Tuhan. Biarlah bibir itu dipakai untuk mengucapkan kata berkat. Biarlah bibir itu dipakai untuk memberkati orang lain, memperkatakan firman Tuhan. Ini adalah orang-orang yang menjaga mulutnya, menjaga bibirnya. Dia memiliki kekuatan untuk menjaga. Kenapa? Karena ada pertolongan Roh Kudus. Dan yang kedua, bagaimana pula kita menjaga hati? Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. But how? Bagaimana? Yesekiel 36 ayat 26 menjawabnya. Yaitu dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Kita perlu memohonkan hati yang baru dari Tuhan, sehingga kita bisa menjadi penurut-penurut Allah. Sehingga hati kita adalah serupa dengan hati Tuhan. Jauh dari segala kecemaran, jauh daripada kebusukan, iri dengki dan lain sebagainya. Karena itu sama sekali tidak menolong. Esther, seorang perempuan desa yang bukan siapa-siapa, akhirnya bisa duduk di singgasana ratu dari Raja Ahasiweros. Modalnya, dia memiliki hati yang tulus dan baik, dan juga perkataan yang bijak. Dia memang marah kepada Haman, tapi dia menjaga hatinya untuk sekali-kali tidak terlihat marah. Dia memang kesal, tapi dia menjaga bibirnya. Bahkan ketika raja datang, dia berkata, aku tidak menginginkan apa-apa, kecuali hanya satu, ya Tuanku Raja. Besok kalau raja berkenan, datang lagilah makan malam denganku. Dan perkataan yang baik itu, Alkitab katakan membuat raja tidak bisa tidur. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hasilnya adalah Esther mendapatkan perkenanan Tuhan. Orang yang menjaga bibir dan hatinya, orang yang selalu ada di hati Tuhan.
Tuhan memberkati saudara.